فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita barakallahu fikunna dari kitab Adabiz Zafaf karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adab pernikahan yang penting dan layak untuk dibaca bagi setiap siapa yang akan mulai masuk pada jenjang pernikahan atau dalam pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Karena adab-adab yang disebutkan adalah diantara perkara yang penting berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tidak sepantasnya untuk diabaikan. Dan Alhamdulillah kita telah sampai pada adab yang ke-23. Kata penulis rahimahullah, tahrimu nashri asraril istimta', haramnya membeberkan, menceritakan rahasia-rahasia bersenang-senang. Al-istimta' yaitu berhubungan suami istri. Nah, tahrimu nashri asraril istimta', haramnya menyebarkan, menceritakan rahasia-rahasia dalam berhubungan suami istri. Qala rahimahullah, wa yahrumu ala kullin minhuma ayyan syural asrar al-muta'alliqati bil waqa', dan haram bagi masing-masing dari keduanya, sang suami dan juga sang istri, untuk menceritakan, menyebarkan rahasia-rahasia yang berkaitan dengan al-wiqa', bersenggama. Nah, baik itu barakallahu fikum apa yang dilakukan sebelum dan di saat. Karena ini adalah di antara perkara yang berkaitan dengan hal rumah tangga yang sangatlah tertutup, sehingga tidak sepantasnya untuk dibuka. Apalagi dan semakin parah apabila dia menyebutkannya untuk berbangga-bangga, bahwa semalam saya diperlakukan seperti ini, seperti itu. Bahwasanya yang saya lakukan kepadanya begini dan begitu, dengan pose ini, pose itu, pose ini. Lalu dia sebutkan di depan orang-orang, walaupun mungkin yang dia sebutkan kepadanya adalah orang yang juga sudah menikah, maka itu lebih parah, apalagi kepada yang belum menikah. Karena barakallahu fikunna, hal itu akan menceritakan atau akan menggambarkan di mana pikiran mereka sesuatu yang seakan-akan mereka telah saksikan. Allah musta'an. Dan ini adalah di antara bentuk
yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, la tan'atil mar'atu al-mar'ah. Tidak boleh bagi seorang wanita menyebutkan sifat-sifat seorang wanita lain li zaujiha, di hadapan suaminya, bahwa si A adalah seorang wanita yang cantik, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, bibirnya seksi, pipinya lebar, lehernya panjang, dan seterusnya. Kenapa? Nabi SAW katakan la tan'atitul mar'ah al-mar'ata li zaujiha. Tidak boleh seorang wanita sebutkan sifat seorang wanita kepada suaminya. Faka'annahu ra'aha, seakan-akan sang pria itu melihatnya. Walaupun dia tidak pernah melihat secara langsung, tapi dia bisa tahu. Tapi sehingga barakallahu fikum, hal ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena beliau katakan setelahnya fayu'addi ila talaqiha, sehingga hal itu pun menjadikan dia diceraikan. Ternyata begitu suaminya dengar bahwa perempuan yang dia sebut-sebut tadi ini bagus akhlaknya, bagus agamanya, cantik lagi, ditendanglah perempuan itu, lalu dia pergi nikahi wanita yang disebut-sebut tadi. Syahid di sini apa barakallahu fikum? Menyebutkan sesuatu yang mungkin itu bukan berkaitan dengan hubungan ranjang, tapi itu hanya berkaitan dengan sifat seorang wanita, bagaimana modelnya, ciri-cirinya, kecantikannya, bagaimana kemolekan tubuhnya, bagaimana keindahan pinggulnya, dan seterusnya, bisa mengantarkan kepada keburukan, yaitu diceraikannya wanita yang menceritakan hal itu. Lalu bagaimana kalau kiranya barakallahu fikum dia menyebutkan tentang hubungan ranjangnya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tangannya, bagaimana posisi ini dan itunya, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa saja langsung terbayang dalam benaknya bahwasanya dia begini, modelnya begini, dan seterusnya. Dan ini barakallahu fikum walaupun tidak dilihat secara langsung tapi terbayang, dan ini adalah diantara hal yang tidak diperkenankan, membayang-bayangkan, menghayal-hayalkan sesuatu yang tidaklah sepantasnya. Allah musta'an. Oleh karena itu beliau katakan yahrum, haram ala kullin minhuma, bagi masing-masing dari keduanya, ayansyural asrar, untuk mereka menyebarkan, menceritakan rahasia-rahasia al-muta'alliqatu bil wiqa', yang berkaitan dengan berhubungan senggama. Nah, dan apabila menceritakan saja ada di antara hal yang dilarang, maka menvideokan lebih parah. Atau barakallahu fikum di antara mereka ada yang sengaja melakukannya lalu dia katakan kita jadikan sebagai kenang-kenangan. Kita bisa lihat lagi di waktu yang lain. Subhanallah, Bandung Lautan Asmara. Alasannya karena itu pengen mereka jadikan sebagai kenang-kenangan. Ternyata barakallahu fikum itu adalah suatu hal yang menjadi aib terbesar seumur hidup mereka yang tidak akan mereka lupakan. Tersebar seluruh manusia masyarakat mengetahuinya, sehingga mereka viral dalam kejelekan, keburukan. Iya dan billah. Nah, walaupun itu hubungan sah, tapi ini tidak boleh untuk dipertontonkan, diperlihatkan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan 3 waktu terlarang bagi suami istri, atau 3 waktu terlarang bagi orang luar untuk masuk ke kamar suami istri. Nah, salah satu auratil lakum, 3 waktu aurat bagi kalian. Min qabli salatil fajri wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Thalathu auratil lakum. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinul ladzina la yasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum wa man lam yablughul hulma min atfalikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya para budak-budak kalian minta izin. Demikian juga anak-anak kalian yang belum sampai usia balik, meminta izin kepada kalian. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang tidak sepantasnya untuk dipertontonkan, diperlihatkan. Kata Allah, min qabli salatil fajr. Waktu tersebut adalah sebelum salat fajar, yang mana posisi kebanyakannya orang yang berpasangan itu di saat-saat tersebut dalam keadaan tidak berbusana.
selesai melakukan hubungan yang mungkin mereka terlalu capek dan lemas sehingga mereka belum sempat untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat mereka. Sehingga sebelum salat subuh yang ingin masuk ataupun minta izin ketuk, minta izin. Wa min ba'di wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, dan juga tatkala kalian melepaskan pakaian-pakaian kalian di waktu zuhur. Setelah zuhur mungkin di situ adalah waktu istirahatnya, mereka bisa lakukan apa yang bisa dilakukan antara suami dan istri. Maka budak, demikian juga anak-anak tidak diperkenankan untuk masuk begitu saja. Langsung los-los masuk. Ternyata dia lihat sesuatu yang tidak sepantasnya dia lihat. Nah, wa min ba'di salatil isya, dan juga setelah salat isya, thalathu auratil lakum, 3 waktu aurat bagi kalian. Allah Azza wa Jalla menjadikan 3 waktu ini sebagai aurat adalah agar menjaga pandangan, agar tertutup dan terhindarnya seseorang dari melihat sesuatu yang tidak sepantasnya. Maka demikian juga menceritakan hal tersebut tidak diperkenankan karena ini adalah sesuatu yang harus ditutup-tutupi dan dirahasiakan. Wa fihi haditsan, dan dalam pembahasan ini ada 2 hadis. Al-awwal, yang pertama, dan ini haditsnya Abdullah atau Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, radhiyallahu anhu. Qala qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara golongan manusia yang paling jelek, di antara golongan manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdi ila imraati, seorang pria menggauli istrinya. Yufdi ay yasilu ilaiha bil mubasharati wal mujama'ah. Kata beliau, yufdi yaitu melengketkan kulitnya kepada istrinya, wal mujama'ah, dan juga melakukan hubungan jima. Orang yang paling jahat, yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya hari kiamat adalah seorang pria yang melakukan hubungan kepada istrinya, wa tufdi ilaih, dan sang istri juga melayaninya. Wa tufdi ilaih, dan juga sang istri melekatkan tubuhnya kepada suaminya dan melayaninya. Thumma yunshiru sirraha. Kemudian setelah itu dia pun menceritakan rahasia tersebut. Dalam hadis haramnya melakukan perbuatan tadi. Dan perbuatan tadi adalah diantara perkara yang menjadikan seseorang itu sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang itu ridha, saya suka Kak kalau kau cerita itu sama teman-temanmu, atau senang saya kalau ternyata kau ceritakan seperti ini dan seperti itu kepada orang-orang yang kau jumpai. Nah, hal ini tidak diperlukan kepada ridhonya. Hal ini diperlukan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridho perbuatan tadi. Sehingga walaupun kau lakukan itu dengan senang hati, seperti barakallahu fikum seorang pezina melaksanakan zina dengan senang hati, apakah dengan suka terjadinya hubungan tersebut menjadikan perbuatan yang tadinya haram itu menjadi boleh? Jawabannya tidak. Walaupun kalian wahai pezina melakukannya dengan senang hati, tetap itu berdosa, dan itu adalah diantara dosa besar yang menyebabkan azab dunia dan akhirat. Maka demikian juga hal ini, sekalipun dia melakukan hubungan itu dengan pose berbagai macam gayanya, lalu dia cerita bahwa tadi malam pose ini, kemarin malam pose itu, kemarinnya lagi pose ini, dan 1 minggu berganti-ganti pose. Senang mereka disebut-sebut seperti itu atau tidak, maka tetap itu ada diantara perbuatan yang haram, menjadikan orang tadi menjadi terburuk, terjelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Allah musta'an. Wathani, hadits yang kedua, an Asma binti Yazid, dari Asma bintu Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam warrijal wan nisa'u qu'udun. Bahwasanya dahulu Asma berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara di sana ada laki-laki dan perempuan sementara duduk. Dan ini barakallahu fikunna sepertinya kejadiannya sebelum turun ayat hijab.
sebelum turun ayat hijab. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Mungkin saja ada laki-laki dia menceritakan apa yang ia lakukan kepada istrinya. Wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, dan mungkin saja ada seorang wanita. Ada wanita yang menceritakan apa yang ia lakukan bersama dengan suaminya. Fa'arammal qaumu ay sakatu wa lam yujibu, maka orang-orang itu pun diam dan tidak memberikan jawaban sedikit pun. Kenapa barakallahu fikum? Karena sebelum syariat ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hal itu mungkin saja sudah terjadi. Ada yang menceritakan kepada kawannya bahwasanya saya mampu sekian ronde semalam. Ada juga yang mungkin menceritakan bahwasanya suaminya bisa bertahan lama, berdiri keras dan tahan lama. Dan semisalnya dia ceritakan seperti apa yang biasa seorang wanita bangga-banggakan dari suaminya, atau seorang suami bangga-banggakan dari istrinya. Maka arammal qaum, laki-laki perempuan yang mendengarkan pertanyaan Nabi atau ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini pun terdiam. Mereka membisu, tidak memberikan jawaban. Faqultu, kata Asma, aku berkata, wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Benar, wallahi wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita-wanita itu yang sementara duduk sudah melakukannya. Dan sesungguhnya laki-laki tersebut juga sudah melakukan hal itu, yaitu mereka menceritakan apa yang mereka lakukan kepada istri-istri mereka. Dan wanita-wanita itu juga, istri-istri itu juga telah menceritakan apa yang mereka perbuat kepada suami-suami mereka dan bagaimana suami mereka perlakukan mereka. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalu syaitan laqiya syaitana fi tariq, karena itu adalah perumpamaan setan laki-laki jumpa dengan setan perempuan di jalanan. Fa ghasyiyaha wan nasu yanzurun, lalu dia menggauli setan tersebut dalam keadaan manusia melihatnya. Walaupun barakallahu fikum wujud setan tersebut tidak kelihatan, innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah, sesungguhnya para setan itu bisa melihat kalian dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nabi ungkapkan bahwasanya cerita laki-laki kepada laki-laki tentang yang ia lakukan kepada istrinya, cerita seorang wanita kepada wanita lain yang apa yang dia perbuat dan diperlakukan oleh suaminya terhadap dirinya adalah laksana cerita yang dilakukan setan tadi. Kita tidak bisa lihat setan. Demikian juga perbuatan yang diceritakan tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi sepertinya terbayang apa yang mereka perbuat. Maka Nabi umpamakan bahwa cerita tadi seperti setan. Yang menceritakan tadi telah melakukan seperti yang dilakukan oleh setan, yang ketemu dengan setan betina lalu melakukan hubungan di tengah jalan, disaksikan dan dipandang oleh orang-orang. Allah musta'an. Dan ini barakallahu fikum tentang buruknya perbuatan itu. Nabi perumpamakan dan jadikan perbandingan perbuatan ini dengan perbuatan setan. Setan laki-laki, setan perempuan yang melakukan hubungan di tengah jalan lalu dilihat dan disaksikan oleh orang-orang. Allah musta'an. Baik, ini barakallahu fikum adab yang ke-23 yang sempat kita ambil. Nah, kita cukupkan satu dikarenakan waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi subhanallahi.